Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan maintenance rutin untuk Roborock S5. Roborock yang tipe lain kurang lebih harusnya sih sama. Maintenance yang bisa kita lakukan yaitu pembersihan sensor, kemudian pembersihan brush, dan yang terakhir itu pembersihan roda. Sebelum mulai melakukan maintenance, kita perlu mengangkat keluar dustbin dan penampung air. Alat yang kita perlukan adalah obeng plus atau Phillips screwdriver. Kemudian alat berikutnya adalah kain basah. Kemudian plastik atau kain tatakan untuk meletakkan Roborock di atas supaya Roborocknya nggak lecet. Alat lain yang kita perlukan adalah kuas dan pemotong benang. Sebenarnya alat ini sudah ada di dalam Roborock itu sendiri. Namun jika kita hilang alatnya, kita bisa menggunakan brush biasa dan pemotong benang biasa, dan itu kita bisa beli di pasar. Ada kok. Sebelum melakukan pekerjaan, kita harus mematikan dulu Roborocknya, kemudian kita sediakan alas plastik atau alas kain untuk diletakkan si Roborock itu, supaya tujuannya tidak lecet. Pekerjaan paling pertama yang bisa kita lakukan yaitu pembersihan sensor. Sensornya yang di bawah itu ada 4, modelnya kayak begini. Kita bisa lap dengan lap basah, dan jangan lupa untuk melap yang ketiga lainnya ya. Ini saya kasih contoh satu. Kemudian yang kita bisa lakukan yaitu pembersihan kontak untuk charger. Nah, itu warna silver, ada 2, yang satu di kiri, yang satu di kanan. Di sini kita nggak perlu khawatir untuk mengelap bagian ini dengan lap basah, karena selama terminal positif dan terminal negatifnya tidak saling bertemu, maka kita tidak mungkin tersetrum atau membuat Roborocknya itu rusak. Setelah sensor bawah, yang perlu kita bersihkan kemudian adalah sensor samping. Sensor samping itu ada 2, yang bagian depan dan bagian samping. Untuk pembersihan sensor samping, kita bisa menggunakan kuas. Jika ada noda membandel, kita bisa menggunakan kain lap untuk ngebersihinnya. Tapi biasa menggunakan kuas udah cukup untuk membersihkan sensor. Setelah selesai membersihkan sensor, yang bisa kita lakukan yaitu melakukan pembersihan brush. Untuk brush itu ada 2 macam, yaitu main brush dan side brush. Untuk urutan pembersihan, biasa saya melakukan pembersihan main brush terlebih dahulu. Main brush Roborock itu di cover dengan penutup, untuk membukanya mudah. Tinggal dijepit bagian yang ada merahnya itu, kemudian tinggal diangkat brushnya. Seperti ini. Untuk membersihkan main brush itu sendiri, kita memerlukan kuas dan juga pemotong benang. Di contoh Roborock yang saya pakai ini, kotorannya biasa banyak nyangkut di cover, jangan lupa untuk dibersihkan yang bagian covernya. Untuk brushnya sendiri, biasanya suka banyak sekali itu rambut tuh di daerah sono. Nah, rambut itu bisa kita tarik menggunakan pemotong benang seperti ini. Jangan lupa bersihkan di bagian porosnya, karena di bagian porosnya itu suka nyangkut banyak benang ataupun rambut atau bulu hewan. Jika brush dirasa sudah bersih dari benang, dari rambut atau bulu hewan, maka kita bisa mulai membersihkan yang warna oranye itu tuh dengan menggunakan brush supaya debu-debunya lepas. Jika seandainya debunya benar-benar membandel, brush ini sebenarnya kita juga bisa cuci. Cuma sebelum kita cuci, pastikan semua rambut-rambutnya sudah kita cabut juga. Selain brush, biasa bagian dalamnya juga lumayan kotor, jadi kita bisa menggunakan lap basah untuk membersihkan bagian dalamnya. Biasa saya menggunakan sabun cuci tangan jika ada noda yang benar-benar membandel. Jangan lupa juga untuk membersihkan bodi luarnya, karena bodi luarnya pun juga biasanya kotor. Untuk menempatkan si main brush kembali, kita cari yang bagian ujungnya yang berbentuk kotak. Nah, yang kotak ini nanti kita masukkan ke sebelah kanan. Sebelah sisi satu lagi bentuknya nggak kotak, jadi kita nggak mungkin ketukar untuk memasukkan kembali brush itu ke dalam. Seperti ini cara masukinnya. Kemudian berikutnya kita tutup penutupnya. Yang bagian merahnya itu di bagian bawah. Nah, seperti ini. Mulai dari atas, kemudian kita baru tekan bawahnya sampai dia bunyi tek gitu. Untuk membersihkan side brush, yang kita butuhkan adalah obeng untuk membuka si side brush. Obeng yang kita gunakan biasa yaitu Phillips screwdriver atau obeng berbentuk plus. Setelah bautnya kendor, kita bisa langsung angkat side brushnya ke atas. Kemudian kotoran-kotoran yang
ada nyangkut di side brush itu bisa langsung kita bersihkan, bisa menggunakan tangan, atau jika susah kita bisa menggunakan pemotong benang. Untuk memasang kembali kita tinggal kencangkan lagi bautnya. Setelah selesai membersihkan semua brush, berikutnya kita bisa melakukan pembersihan roda yang di depan. Roda ini gampang sekali untuk dibuka, tinggal cabut saja ke atas seperti ini. Setelah terlepas, berikutnya kita harus mencabut rodanya. Yang ini agak keras, jadi butuh tenaga ekstra. Di sini kita bisa lihat kotoran, kemudian kita bisa lakukan pembersihan kotoran di rodanya. Jika rodanya sudah bersih, kita dapat melakukan pembersihan di bagian kareta menggunakan lap basah. Untuk memasang kembali, tinggal masukkan kembali rodanya ke dalam housingnya. Pastikan housingnya sendiri sudah kita bersihkan juga. Dan cara masukinnya juga tinggal ditekan doang ke dalam. Jika punya pertanyaan bisa tulis komentar di bawah. Jika video bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.